Sadarkah Anda bahwa saat ini orang-orang yang akan membuat bumi ini berputar begitu cepat, mereka sudah berada di muka bumi. Oke, sebelum lanjut, silakan like, subscribe channel saya ini supaya bisa berkembang dan saya bisa terus berbagi informasi kepada Anda. Teman-teman, saya ingin awali video ini dengan menjelaskan secara singkat tentang generation theory atau teori generasi, di mana sejak mulai dikemukakan teori ini, maka generasi-generasi ini dibagi. Yang pertama yaitu generasi baby boomer, mereka yang lahir pada range tahun 1946 sampai 1964, kurang lebih 20 tahun. Meskipun sebelumnya ada generasi-generasi lainnya yang tidak dijelaskan dalam teori generasi ini. Teori generasi sendiri hanya menjelaskan generasi sejak baby boomer ini. Kemudian generasi selanjutnya yaitu generasi X. Mereka lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980. Kemudian selanjutnya generasi Y, yang lebih familiar kita kenal sebagai generasi milenial, yang terlahir pada range tahun 1981 sampai 1994. Kemudian selanjutnya generasi Z yang lahir di range tahun 1995 sampai 2010. Dan yang terakhir generasi Alpha atau bisa juga disebut generasi A. Mereka lahir di tahun 2011 sampai sekarang, dan sesuai teori ini mereka sampai tahun 2025. Saya juga ingin menjelaskan secara sederhana karakteristik atau tipikal dari manusia yang hidup yang dikategorikan di generasi-generasi yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, generasi baby boomer, mereka adalah generasi yang tangguh, generasi yang mandiri. Mereka lahir setelah Perang Dunia Kedua. Dan dalam situasi ini mereka berusaha mau tidak mau harus hidup mandiri dan membangun peradaban-peradaban baru ketika usainya Perang Dunia Kedua, sehingga karakter mereka tumbuh sebagai manusia yang menciptakan karya-karya baru, mau tidak mau harus memaksakan diri untuk menciptakan hal-hal baru dalam rangka kelangsungan hidup mereka. Dan mereka menjadi orang yang bisa membangun kehidupan mereka secara profesional. Kemudian selanjutnya generasi X. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka adalah tipikal manusia yang mulai menentukan life skill-nya sendiri untuk kelangsungan kehidupan mereka. Mereka orang-orang yang lebih objektif lagi menatap hidup, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang sukses baik di dunia usaha, di pekerjaan, dan profesi-profesi profesional lainnya. Kemudian selanjutnya generasi Y atau yang kita kenal generasi milenial adalah generasi yang penuh inovasi, generasi yang boleh dibilang kreatif. Mereka berada di zaman ketika teknologi mulai bertumbuh sangat pesat, ketika kecanggihan digitalisasi mulai bertumbuh dan berkembang, dan mereka mau tidak mau harus beradaptasi dan melakukan terobosan-terobosan baru, bahkan karya-karya yang mencengangkan yang bisa kita lihat hari ini. Kemudian selanjutnya generasi Z. Generasi Z sendiri adalah penyempurnaan dari
generasi milenial, tetapi mereka punya kelebihan karakteristik yang agak berbeda. Mereka adalah tipikal orang-orang yang lebih cekatan dalam hal digital. Mereka lebih mahir menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, tetapi juga untuk belajar. Dan yang terakhir ini adalah generasi A atau generasi Alpha. Mereka yang saat ini masih berusia kurang lebih 1-10 tahun, masih kanak-kanak. Nah, teman-teman, generasi Alpha ini, mereka lah yang kemudian akan membuat bumi ini berputar dengan sangat cepat. Apa saya mengatakan ini? Sebab mereka adalah generasi yang dibesarkan oleh generasi Y atau oleh generasi milenial. Kita mengingat kembali yang saya katakan tadi, generasi milenial ini adalah generasi inovatif, generasi kreatif, dan mereka dibesarkan oleh orang-orang ini. Lihat saja, ketika mereka terlahir di bumi ini, mereka sudah familiar dan langsung bisa beradaptasi dengan teknologi. Lahir saja mereka sudah dengan teknologi medis, kemudian mereka melangsungkan aktivitas sehari-hari dalam pertumbuhan mereka. Ketika anak-anak sudah dibiasakan dengan teknologi, bahkan dengan situasi pandemi saat ini mereka dipaksa untuk belajar secara virtual, dan mereka menjadi sangat terbiasa dengan aplikasi-aplikasi dari penerapan teknologi ini. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, saya sendiri contoh adalah generasi milenial yang dibesarkan oleh generasi orang tua saya dalam kategori generasi baby boomer. Saya banyak mengadopsi prinsip-prinsip kehidupan dari orang tua, yang kemudian ketika saya melangsungkan kehidupan saya di masa transisi antara teknologi analog dan digital, yang kemudian secara umum karakteristik orang-orang yang ada di generasi milenial ini adalah generasi yang beralih dari dua zaman ini, dua peradaban ini, tetapi bisa langsung menyesuaikan diri. Dan inilah kemudian membuat generasi milenial ini menjadi generasi yang inovatif dan kreatif, dan kemudian membesarkan generasi Alpha ini yang saya prediksi, dan banyak juga para ahli telah memperkirakan ini jauh-jauh hari, bahwa mereka lah yang kemudian akan membuat peradaban baru yang super canggih. Mereka lah yang kemudian akan mewariskan peradaban hebat di abad 22, karena mereka akan eksis di pertengahan sampai akhir abad 21, yang kemudian meninggalkan peradaban canggih di abad 22 yang nanti dinikmati oleh orang-orang yang kemudian ada di abad 22 ini, di atas tahun 2100 sampai 2200. Nah, teman-teman, generasi Alpha ini adalah generasi yang boleh dibilang adalah generasi pintar, generasi cerdas dalam hal teknologi. Banyak yang membayangkan di masa akan datang akan artificial intelligence ini akan benar-benar diterapkan, di mana manusia di zaman itu akan hidup dengan sangat instan,
di mana mereka mempergunakan transportasi seperti mobil terbang, teknologi-teknologi yang hari ini kita gandrungi seperti teknologi informasi komunikasi melalui gadget ini, di masa mereka nanti akan berkembang sangat pesat. Ya, bisa saja mungkin dengan smartphone mungkin mereka bisa memproyeksikan layarnya ke langit, ya kita tidak pernah tahu, atau ke medium-medium lainnya, media-media lainnya. Tetapi yang pasti akan sangat lebih canggih dari yang bisa kita lihat hari ini. Dan karena mereka adalah generasi yang sangat cerdas, maka peradaban-peradaban yang diprediksikan akan ada di muka bumi ini itu akan lahir di tangan-tangan dan pemikiran-pemikiran hebat mereka, pemikiran-pemikiran cerdas mereka. Mereka punya peluang hidup lebih lama karena mereka sendirilah yang membuat teknologi-teknologi untuk mendiagnosa penyakit lebih cepat. Kemudian mereka juga mungkin ya akan merealisasikan mimpi untuk berwisata ke luar angkasa. Mereka akan menikmati hidup dengan aplikasi robot. Gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang sangat instan, sangat cerdas. Kota-kota akan bertumbuh dengan sangat pesat dan cantik dengan teknologi smart city yang mulai digagas di zaman ini. Dan itulah kemudian sebabnya saya mengatakan di tangan mereka dunia ini akan berputar begitu cepat, karena mereka dituntut oleh kecepatan, ketepatan, dan semua dikendalikan lewat teknologi yang mereka ciptakan. Akan menjadi generasi yang luar biasa. Bisa kita bayangkan hari ini saja generasi milenial sudah mampu membuat terobosan-terobosan besar yang dulunya kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang yang ada di luar negeri, sekarang bisa di tangan generasi milenial. Kemudian mereka mengembangkan gaya hidup yang semakin instan, semakin cepat lewat teknologi, yang kemudian anak-anak dari generasi milenial ini sudah terbiasa dan beradaptasi sejak bayi dengan gaya dan kemampuan berimajinasi tapi berinovasi dari generasi milenial ini. Dan pemikiran-pemikiran hebat dari orang tuanya, gagasan-gagasan hebat, karya-karya hebat dari orang tuanya sudah menjadi sesuatu yang familiar bagi mereka, sehingga mereka akan memiliki otak yang sangat cerdas dan mereka akan memiliki gaya hidup yang dituntut untuk melakukan transformasi besar di zaman mereka nanti. Banyak prediksi yang mengatakan peradaban besar akan terjadi sejak tahun 2050, tetapi puncaknya, klimaksnya menurut saya itu akan terjadi di tahun 2100. Oke, saatnya kita mendidik anak-anak kita yang masih berusia di bawah 10 tahun supaya menggunakan teknologi dengan smart, karena ada risikonya bila moralnya tidak dididik, yang sangat ditakutkan bahwa nanti mereka menciptakan teknologi yang justru akan merusak bumi. Yang kita harapkan moral mereka bisa bagus sehingga mereka melahirkan peradaban-peradaban yang kemudian membantu bumi ini dan masyarakat yang manusia yang hidup di zaman mereka dan sesudah mereka bisa menikmati kecanggihan-kecanggihan yang bermanfaat dalam peradaban kehidupan manusia di bumi ini. Oke, demikian video ini. Sekali lagi yang belum like dan subscribe, silakan subscribe
channel saya ini supaya terus berkembang dan saya bisa terus berbagi. Dan bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Silakan melengkapi isi video saya ini dengan komentar-komentar Anda di kolom komentar supaya informasi ini bisa semakin lengkap, karena kita harus saling berbagi, harus saling mencerdaskan supaya kita tetap eksis dan menikmati pertumbuhan-pertumbuhan kehidupan baik hari ini maupun di masa yang akan datang.